Beria, Church Training Solution. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marco. Saya berprofesi sebagai seorang karyawan swasta. Nama saya Albert Sebastian, sehari-hari saya berprofesi sebagai supplier bahan baku untuk pabrik makanan. Nama saya Tia, saya karyawan swasta. Nama gue Jessica, kerjaan gue mahasiswa. Nama gue Samuel Christian dan gue bekerja di sebuah perusahaan fintech tadi ya sebutannya. Aku Karen Hapuk, aku bekerja sebagai karyawan swasta. Kunjungan ke Cilacap ini jadi salah satu program Beria untuk beberapa minggu terakhir, kalau nggak salah dari bulan November. Kita kepikirkan corona nggak selesai-selesai, terus kita juga mikir pasti banyak orang yang kesulitan. Karena kebetulan pendeta dari tempat kami bergereja, kebetulan ada kenalan dengan pendeta di daerah pedalaman, dalam hal ini Cilacap. Kemudian setelah berdiskusi dan kami ingin ada program untuk ke pedalaman, kami pikir Cilacap bisa menjadi tempat yang tepat untuk kami memulai kegiatan. Pelayanan ini kan sebenarnya untuk menjangkau saudara-saudara semen kita yang ada di pedalaman yang mungkin memiliki akses yang terbatas, nggak seperti kita yang berada di kota besar gitu. Momen yang paling suka itu semuanya suka sih sebenarnya. Kayak pengalaman baru aja yang hari pertama kita ke tengah hutan, hari kedua kita ke tengah laut, terus yang ketiga kita nggak bisa natangan di gereja vegetasi, tapi kita bisa natangan di sini bareng jemaat-jemaat di sini gitu. Dan mereka sangat menerima kita gitu, welcome banget sama kita, jadi senang sih. Momen dimana saat kita duduk dan makan bersama di tengah segala kesederhanaan yang ada di tempat itu, di gereja di Cilacap, tapi kita bisa duduk, bisa makan bersama, bisa makan hasil dari tangkapan mereka sendiri, hasil dari hasil cocok tanam mereka sendiri. Kita bisa duduk makan bersama, kita bisa ngobrol, kita bisa berbagi pengalaman di saat itu. Di mana mereka dalam segala kesederhanaan dan keterbatasan bisa merayakan perayaan Natal dengan baik dan menyambut kami dengan baik ya. Juga mungkin dikarenakan di tempat saya sendiri kelihatannya tidak mungkin bisa ada perayaan Natal di gereja seperti itu. Iya, di kampung laut itu karena aksesnya yang susah, kita harus naik kapal, di situ kita harus jalan kaki buat ke gerejanya itu. Terus juga Di sana fasilitas umumnya belum baik, jadi kayak toilet di sana masih kurang memadai seperti itu. Itu adalah momen dimana gue pengen nangis dan gue pengen pulang. Karena tempatnya betul-betul ya namanya pedalaman. Gue pun cukup kaget ternyata pedalaman itu sepedalaman itu. Ya kita harus naik kapal sekitar 2 jam, mungkin 2 jam. aku pikir kampung laut itu tuh kayak tempatnya seenggaknya ada dataran yang bisa dipijak gitu kan ya, tapi ternyata bener-bener apa yang kita pijak tuh kita bisa kepleset, jadi itu bener-bener kayak Banyak lumpur, bahkan ada akses yang nggak baik gitu. Kita harus kayak Ninja Warrior gitu ngelewatin kayak kubangan-kubangan air, dan ya that's the place gitu, itu tempatnya. Momen terbaik selama pelayanan di Cilacap adalah ketika menyetir. Itu merupakan suatu pelayanan yang benar-benar pelayanan buat saya ya, karena 6 jam atau 7 jam nyetirnya itu sebagian besar melalui rute yang sangat luar biasa dahsyat ya, lubang di mana-mana. Kita juga menempuh hujan sehingga lubangnya pun tidak terlalu kelihatan jelas, cukup berbahaya dan butuh konsentrasi, butuh kehati-hatian. Saya sangat mendukung sekali untuk kegiatan Beria ini, dan saya berharap sih kalau kegiatan ini bisa menjangkau lebih banyak pihak, tapi khususnya juga kita tetap bisa terus membantu mensupport untuk gereja yang di Cilacap ini. Semoga kami Yayasan Beria bisa fokuskan untuk membantu hal yang paling dibutuhkan sih untuk daerah-daerah yang kita udah kunjungi ataupun yang saat ini kita bantu sih. Karena kan kegiatan ini juga merupakan suatu survei ya sebetulnya ya, supaya kedepannya bisa ada program kerjasama yang lebih tepat guna lagi, entahkah itu masalah infrastruktur seperti waktu hari pertama di Pekondokan, atau masalah fasilitas umum, fasilitas sosial waktu hari kedua di Kampung Laut,
Belum tahu sih, tapi nanti mungkin semoga Tuhan tuntun bagaimana supaya bisa jadi program yang berkelanjutan dan benar-benar tepat guna. Jadi nggak stop sampai di sini, seperti itu. Menurut gue pribadi sih kayaknya value yang gue dapat dari perjalanan kali ini bersyukur sih. Bener-bener ketika lo hidup gue pribadi gitu, ketika gue hidup di kota, gue rasa hidup gue cukup sulit, gue harus bekerja keras. Tapi nggak, ketika gue di sini gue belajar banyak hal. Ternyata kehidupan yang tadinya gue anggap sulit buat mereka itu mungkin bukan apa-apa gitu. Karena bener-bener tantangan di sini tuh nggak cuman kemacetan gitu ya. Mereka nggak bisa berjalan itu, mereka lama perjalanan bukan karena macet, tapi mereka lama perjalanan ya karena memang jauhnya, karena memang aksesnya itu bener-bener nggak ada. Dan ya itu sih, itu benar-benar sebuah value yang gue pelajarin, dan gue sangat bersyukur ketika gue di sana. Kehidupan gue itu benar-benar jauh lebih baik, sekalipun gue ngerasa kayaknya kehidupan di kota pun cukup keras gitu ya. Cuman it's nothing lah kalau kita compare dengan kehidupan di sana. Teman-teman yang nonton video ini, teman-teman harus rasain sih gimana rasanya ketika kalian ada bareng sama mereka yang membutuhkan gitu kan ya. Gimana rasanya ketika kalian berbagi gitu kan, melihat mukanya mereka, itu benar-benar bikin kamu jadi kayak ketagihan sih. Ternyata berbagi itu nggak saat kita mampu, jadi saat kita susah pun kita juga harus bisa berbagi sih. Kayak gitu. Dan begitu pula juga ternyata ketika mereka kita kasih sesuatu gitu ya, ternyata mereka juga ngasih kita lebih dari yang kita kasih gitu. Mereka ngasih kita bingkisan banyak banget yang mereka sebenarnya udah prepare. Itu bukan sesuatu yang dadakan. Kita bisa lihat bagaimana mereka mempersiapkan dengan sangat baik. Aku sangat terkesan dengan kasih mereka yang mereka tunjukin, bahwa kita datang ke sana bukan sebagai orang yang cuma ngasih duit kayak gitu. Kita bukan superhero sama sekali kayak gitu. Tapi justru ketika kita datang ke sana, kita melihat pelayanan mereka, dan kita bahkan bisa belajar banyak banget dari mereka gitu. Kita melihat kasih mereka sama kita yang mereka tunjukkan. Menganggap kita sebagai kayak keluarga juga gitu. Jadi bukan sebagai seorang yang donatur yang lain-lain gitu, tapi mereka benar-benar kayak nge-treat kita sebagai keluarga sih. Itu yang benar-benar yang teman-teman harus rasain sih. Kayak gitu, jadi bikin ketagihan. Saya berharap bagi teman-teman sekalian yang menonton video ini bisa bergerak hatinya, bisa mau ikut membantu saudara-saudara kita, teman-teman kita seiman yang mungkin kurang beruntung. Meskipun kita berjauhan kayak gitu, dan maksud kita ada di Jakarta atau kita ada di kota besar, maksudnya teman, kita nggak boleh lupa kalau ada saudara-saudara seiman kita yang ada di daerah-daerah yang sulit kayak gitu, yang lebih sulit untuk dijangkau kayak gitu. Mereka butuh dukungan dan doa kita juga kayak gitu. Semoga mau berbagi lebih, bahkan nggak usah yang besar-besar banget, dengan orang perkotaan yang ada berkat lebih itu mau sedikit berhemat saja, hasil penghematannya itu sudah bisa jadi sesuatu yang luar biasa sebenarnya untuk kehidupan hamba Tuhan di pedesaan seperti itu. Dan nggak perlu lewat Berea juga sebenarnya. Cuma mudah-mudahan ini bisa jadi gaya hidup anak Tuhan yang menikmati hidup perkotaan, berkat lebih, mau sedikit berhemat dan mau sedikit berbagi ke hamba Tuhan pedalaman di daerah manapun. Aku rasa bisa jadi sesuatu yang luar biasa untuk kehidupan Indonesia yang lebih baik sih gitu. Kami akan jalan dengan Cilacap, dengan Nias, mungkin semua teman yang mendengar video ini bisa jalan dengan daerah atau kampung halamannya masing-masing, atau kenalan di daerah manapun, nggak perlu bareng-bareng, tapi semoga kita semua jadi bisa memberkati daerah manapun lah, supaya seluruh Indonesia bisa jadi Indonesia yang lebih baik.